Tembus 1000 kesembuhan pada hari pertama Ramadan memberi harapan dan semangat baru. Ditulis Widodo SP di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Jubir resmi penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, kembali berdiri di balik mimbar untuk melaporkan progres terkini dari kasus COVID-19. Beliau melanjutkan hasil pada hari kemarin, di mana dilaporkan terjadi 7.775 kasus dengan rincian 6.168 orang dirawat, 940 dinyatakan sembuh, dan sisanya meninggal dunia. Beberapa saat lalu ada data terbaru yang baru saja beliau sampaikan, hal yang bagi saya memberi semangat dan harapan, bertepatan dengan pertama bulan puasa menurut jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni angka kesembuhan menembus 1.000 orang. Bagi saya, momen hari pertama Ramadan tahun ini yang disertai kabar baik soal kesembuhan pasien COVID-19 yang sudah melewati 1.000 jiwa menjadi hal yang cukup melegakan. Meskipun sekali lagi, seperti saya kerap singgung dalam artikel-artikel soal COVID-19, perjuangan kita belum usai, malah masih jauh dari kata usai. Larangan mudik juga mulai berlakunya penghentian transportasi umum setelah Permenhub keluar per hari ini, yang tentunya diharapkan akan sangat mengurangi potensi perpindahan antar manusia dari daerah zona merah yang telah menerapkan PSBB ke daerah lainnya. Juga diharapkan dapat efektif meminimalisir penyebaran virus pada masa seperti sekarang ini. Kudu didukung masifnya informasi positif dan menguatkan. Nah, bagi saya, untuk lebih memperkuat kekuatan dari momentum baik ini yang bisa dibilang milestone untuk penanganan COVID-19 di negeri ini, kita perlu mengimbangi dengan masifnya informasi yang juga bersifat positif, menguatkan serta memberi semangat dan menebalkan harapan bagi negeri ini. Tak mudah karena informasi yang seperti itu kudu bersaing keras dan berupaya menembus barikade sebaran informasi negatif, hoax, berisi kebencian dan menyudutkan pemerintah, sampai informasi yang mungkin bermaksud baik, tetapi cara penyajiannya memanfaatkan teknik clickbait yang justru memperkeruh suasana. Saya rasa tak perlu saya sebutkan contoh informasi atau beritanya seperti apa. Baiklah, saya sebutkan salah satu yang masih ingat, yakni terkait judul berita mengenai kasus positif corona yang dibilang meningkat 500%, dengan asumsi naiknya penderita positif corona di Indonesia yang bermula dari 1 orang, terus saat itu sudah ada 500 orang. Padahal kalau mau fair, media yang sama kudu menulis juga terjadi peningkatan 1.000 pasien dari kesembuhan pasien corona di Indonesia. Kita mau lihat efeknya seperti apa, yang bagi saya tentu akan jauh lebih positif, tapi mana mau media yang sama menulis begitu. Kalau mau, saya berjanji akan menyediakan satu artikel khusus untuk menghargai tindakan mulia ini. Tentu kita semua perlu bekerja sama supaya upaya kita berhasil, atau setidaknya menarik perhatian dari netizen atau masyarakat yang kita kenal. Mulailah dengan tekad untuk tidak membuka portal berita, media online, atau bahkan televisi yang kerap menyiarkan sisi negatif dari pandemi corona ini. Termasuk yang gemar nyinyir dan menyalahkan pemerintah, atau yang suka nakut-nakutin lewat berita yang kelewat bombastis dengan teknik clickbait tadi. Sepakat? Selanjutnya, mulailah aktif dalam menceritakan hal-hal baik seputar perkembangan penanganan corona di Indonesia. Kita bisa juga menceritakan soal terapi plasma yang baru saja diulas oleh Dr. Monica di televisi belum lama ini, atau upaya musisi orang Peken di negeri ini untuk menggalang dana buat penanggulangan COVID-19 seperti yang dilakukan oleh Didi Kempot belum lama ini. Jangan lupa juga berdoa supaya Tuhan campur tangan dalam setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada masa seperti ini. Saya yakin kalau kuasa Tuhan bekerja, orang-orang berniat jahat dan berhati iblis yang mencoba mengeruk keuntungan, mempolitisasi, hingga yang tega berbuat jahat dan nista dalam kondisi pandemi corona, pasti akan terbongkar. Terakhir, biar kita tidak berpotensi menambah angka yang setiap hari dibacakan oleh Pak Ahmad Yuryanto, mari tetap waspada, tingkatkan imunitas tubuh, jaga hati dan pikiran agar jangan sampai stres, misalnya menonton tayangan humor atau bercanda dengan pasangan atau anak, hingga menjauhi zona merah untuk sementara waktu sampai keadaan benar-benar dinyatakan aman.